Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan kita di Ibadah Online Sekolah Minggu. Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan, yuk mari kita bersukacita memuji nama Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Kalau Yesus itu pokok, kita itu caranya kenapa sih? Karena kalau kita caranya kita akan tinggal di dalam Tuhan, dan kalau kita tinggal di dalam Tuhan kita akan terus bertumbuh dan berbuah lebat. Oh, seperti itu ya kak. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya.
setiap pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang limpah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas surga-Mu kali ini Tuhan Yesus. Kau telah merapi kami Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kau berkati firman itu supaya dapat menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, buka telinga kami, buka hati kami Tuhan Yesus, agar kami dapat merenungkan apa yang akan disampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kalian duduk yang manis ya. Kakak akan mulai firman Tuhan siang hari ini. Apakah kalian pernah merasakan mati lampu? Wah, gelap sekali ya. Tapi ada teman kalian yang bilang, wah asik kak mati lampu. Tapi sebagian besar dari kalian tentu tidak suka keadaan gelap. Kalian mau membaca buku pelajaran, kalian nggak bisa. Kalian mau masuk kamar, aduh gelap sekali. Kita nggak bisa kemana-mana ya, hanya bisa duduk di satu tempat. Wah, kalau mati lampunya hanya sebentar, tentu saja asik. Tapi kalau mati lampunya lama sekali, tentu keadaannya tidak enak ya. Tahukah kamu, dulu sekali semuanya gelap. Gelap, betul-betul gelap. Lebih gelap dari ini dan sangat amat gelap. Kalian tidak bisa melihat apapun. Tidak hanya gelap, tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada pohon, tidak ada bunga, tidak ada rumput-rumput, tidak ada matahari, tidak ada bulan,
Bintang-bintang juga tidak ada. Tidak ada suara burung karena memang tidak ada burung. Tidak ada ikan, tidak ada singa, tidak ada kucing dan anjing yang lucu seperti yang kamu pelihara di rumah. Tidak ada tanah yang bisa diinjak. Tidak ada pantai dan lautan untuk kita berenang. Tidak ada buah-buahan yang bisa dimakan. Tidak ada apapun. Tidak ada kamu dan tidak ada papa mamamu. Hanya ada Allah. Hanya Allah saja yang ada. Sejak awal hanya ada Allah. Siapa yang bisa bertahan hidup tanpa ada apa-apa dan siapa-siapa seperti itu? Tidak ada, hanya Allah. Tidak ada yang seperti Allah. Ya, tidak ada yang seperti Allah. Lalu Allah mulai menciptakan. Menciptakan itu artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Allah berfirman, "Jadilah terang." Lalu terang itu pun jadi. Nah, seperti lampu yang menyala seperti ini. Nah, bagaimana adik-adik? Ini adalah ciptaan Allah di hari yang pertama, yaitu terang. Yang tadinya tidak ada cahaya, tidak ada terang, sekarang menjadi ada terang. Allah hanya berbicara, tidak pakai alat apapun, tidak minta bantuan siapapun, dan terang itu jadi. Allah itu luar biasa ya adik-adik. Allah kita Allah yang hebat. Tidak ada yang seperti Allah kita. Lalu kemudian Allah berfirman, "Jadilah cakrawala." Dan cakrawala itu pun ada. Allah menamainya langit. Allah hanya berbicara dan langit itu pun jadi. Lihatlah keluar. Ada langit yang biru, ada awan yang cantik. Siapa yang menciptakan itu semua? Allah. Tidak ada yang seperti Allah. Itulah tadi hari kedua. Sekarang hari ketiga. Hari ketiga Allah masih terus menciptakan. Allah memisahkan air dan daratan. Allah mengumpulkan air dan menamainya laut. Lalu Allah menamai bagian yang kering itu daratan, tempat kita duduk dan berdiri sekarang. Tempat rumahmu didirikan, namanya daratan. Tidak hanya itu, Allah memberi perintah kepada tanah untuk menumbuhkan berbagai jenis pohon dan tumbuh-tumbuhan, dan menyuruh pohon-pohon itu untuk berbuah. Dari tidak ada pohon, sekarang ada pohon, bahkan ada buahnya. Siapa yang bisa mengumpulkan air di seluruh bumi? Hanya Allah. Siapa yang bisa memberi perintah kepada tanah dan pohon? Hanya Allah. Tidak ada yang seperti Allah. Inilah hari ketiga. Setelah itu, Allah masih terus bekerja. Langitnya sudah ada, tapi Allah tahu kita memerlukan cahaya. Allah menciptakan matahari yang besar untuk menerangi kita di siang hari, dan bulan yang lebih kecil untuk menerangi kita di malam hari. Matahari itu besar dan panas sekali, tapi Allah sanggup menciptakan semuanya itu, dan Allah berkuasa atasnya. Bulan itu cantik ya, bisa menerangi kita di malam yang gelap. Adakah yang bisa seperti Allah? Tidak ada, tidak ada yang bisa seperti Allah. Inilah hari keempat. Adik-adik, Allah belum selesai. Hari berikutnya Allah menciptakan lagi. Hore! Sudah mulai ramai ya di bumi. Nah, kalau tadi sudah ada daratan dan lautan, tumbuh-tumbuhan juga sudah ada, tumbuh dengan cantik bahkan berbuah. Matahari, bulan juga sudah ada di langit. Kemudian di hari yang kelima, Allah menciptakan binatang-binatang. Tapi belum semua binatang. Allah menciptakan binatang yang hidup di air dan burung-burung yang hidup di udara. Adik-adik, apakah kalian bisa menyebutkan apa saja binatang yang hidup di air?
Sekarang ada yang bisa menyebutkan jenis burung apa saja yang kamu tahu? Kamu bisa menggambar burung dan ikan dengan sangat bagus, tapi tidak bisa membuatnya menjadi hidup dan bernafas dan terbang. Hanya Allah yang bisa. Tidak ada yang seperti Allah. Inilah hari kelima. Berikutnya hari keenam. Hari ini istimewa sekali. Allah menciptakan binatang lagi, tapi kali ini binatang yang hidup di daratan. Ada binatang yang bisa berlari, ada yang melata, ada yang gemuk, ada yang tinggi langsing. Ada yang bisa menyebutkan jenis binatang apa saja yang Allah ciptakan yang hidup di daratan? Nah, adik-adik, tahukah kamu hari ke-6 ini adalah hari yang sangat istimewa? Karena Allah tidak hanya menciptakan binatang yang hidup di daratan. Hari ini sungguh-sungguh istimewa, amat sangat istimewa. Ya, Allah menciptakan manusia. Manusia seperti kamu dan kakak. Kenapa manusia begitu istimewa? Karena Allah menciptakan manusia mirip dengan Allah. Alkitab mengatakan, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mirip dengan Allah, dan manusia disuruh Allah untuk berkuasa atas ciptaan Allah di bumi. Kamu dan kakak diciptakan mirip dengan Allah. Kita ini adalah istimewa, karena Allah yang menciptakan itu sangat mirip dengan kita. Hore, sekarang ada papa mama, ada kamu, ada kakak dan adikmu. Ya, ada kita semua. Inilah yang Allah ciptakan pada hari ke-6. Adakah yang bisa menciptakan dan memberi nafas kepada benda mati seperti Allah? Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang seperti Allah. Yuk kita katakan bersama-sama, tidak ada yang seperti Allah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh tidak ada yang seperti Engkau. Engkaulah Allah, tidak ada yang sehebat Engkau. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan bumi yang begitu indah dan ajaib untuk kami tinggali. Kami mengasihi-Mu Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo teman-teman, saatnya SPA. Ayat SPA hari ini kita ambil dari Yesaya 46 ayat 9b. Kita buka Alkitab bersama-sama ya. Yesaya 46 ayat 9b. Akulah Allah, dan tidak ada yang seperti aku. Kita baca sekali lagi ya. Akulah Allah, dan tidak ada yang seperti aku. Shalom adik-adik. Setelah kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan membuat craft. Apa ya craft kita hari ini? Adik-adik, craft kita hari ini sangat mudah caranya. Bahannya juga ada di sekitar rumah kita. Yuk adik-adik, lihat semuanya, fokus ya. Apa saja yang kita butuhkan? Pertama, yang kita butuhkan adalah kertas warna putih. Nah, ini kertas warna putih ya. Setelah itu, kita yang butuhkan kertas berwarna atau kertas buffalo. Setelah itu, kita juga membutuhkan gunting untuk menggunting pola. Setelah itu, kita sediakan pensil atau pulpen atau alat tulis yang bisa digunakan untuk membuat pola. Setelah itu, kita juga menggunakan lem bahannya untuk menempel nanti. Setelah bahan kita sediakan, apa yang harus kita lakukan? Tetap fokus ya. Nah, kita akan membuat pola seperti ini adik-adik. Coba perhatikan. Kita akan membuat pola tangan. Nah, ini adik-adik coba lihat, perhatikan.
Nah, setelah pola kita buat, kita gunting sesuai dengan garis pola. Kita gunting ya. Kita gunting semuanya. Sampai bentuknya seperti ini adik-adik. Coba perhatikan. Nah, kita akan buat 2. Tangan kita ada yang kiri dan ada yang kanan. Setelah pola kita buat, setelah pola itu sudah jadi, apa yang harus kita lakukan? Tetap fokus ya. Kita membuat spa. Nah, nih, kita tulis spa yang sudah kita pelajari tadi adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik kita tempel ya. Kita tempel ini kita beri lem ya. Kita tekuk sedikit di ujungnya tadi. Kita tempel seperti ini. Nah, kita tempel seperti ini. Nah, 1. Terus kita tadi kan sudah buat 2 ya. Kita tempel yang 1 lagi. Jangan lupa kita tempel pakai lem ya adik-adik. Kita tempel pakai lem sampai semuanya jadi. Kita silangkan seperti ini. Nah, aduh, sudah selesai. Iya, sudah selesai. Yuk kita perhatikan. Kita buka tangannya. Ada ayat spanya di sini. Adik-adik bisa kan? Aku pasti bisa. Selamat mencoba bersama mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan.